Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pernikahan. Seperti yang di bawah sini, kita akan menjelaskan pernikahan itu seperti apa. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Ahmad Firdaus, NPM 18205.008. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman semuanya, di sini saya akan mentuturkan masalah pernikahan. Adapun pengertian pernikahan. Pernikahan dan munahakat artinya dalam bahasa adalah terkumpul dan menyatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti akad nikah ijab kabul, yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya yang diucapkan oleh kata-kata. Sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam, kata zawaj digunakan dalam Al-Quran artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia itu saling berpasangan dan menghalalkan pernikahan lalu mengharamkan zina. Adapun hukum pernikahan, menurut sebagian besar ulama, hukum asal menikah adalah mubah, yang artinya boleh dikerjakan dan boleh tidak. Apabila dikerjakan tidak mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Namun menurut saya pribadi, karena Nabiullah Muhammad SAW pernah melakukannya, itu dapat diartikan juga bahwa pernikahan itu adalah sunnah berdasarkan perbuatan yang pernah dilakukan oleh beliau. Akan tetapi hukum pernikahan dapat berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, bahkan haram, tergantung kondisi orang yang akan menikah tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Nama saya Muhammad bin Rifkiansyah, NPM saya 1820544. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan, wajib, makruh, dan haram. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hukum pernikahan yang wajib. Oke, hukum menikah menjadi wajib apabila orang yang ingin melakukan pernikahan mampu menikah dalam hal kesiapan jasmani, rohani, mental, dan khawatir apabila tidak menikah dia akan melakukan zina, maka wajib baginya untuk melakukan pernikahan. Yang kedua adalah hukum menikah yang makruh. Apabila ada yang ingin menikah belum mampu dalam salah satu hal jasmani dan rohani maupun mental, serta belum bisa menafkahi istri, dan ketika ada anak yang belum bisa menafkahi anaknya, itu hukumnya makruh. Dan yang terakhir adalah pernikahan yang dihukumi haram. Apabila ada orang yang ingin melakukan pernikahan dan ada maksud untuk menyakiti salah satu belah pihak, itu adalah hukumnya haram. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Yusuf Sulaiman, NPM 1820538. Di sini saya akan menjelaskan syarat pernikahan, dan salah satunya yang pertama, rukun nikah. Rukun nikah itu harus ada laki-laki dan harus ada perempuan. Ada pula wali dan 2 orang saksi laki-laki. Harus adanya mahar dan dilakukan dengan ijab kabul atau akad nikah. Dan yang kedua, syarat calon suami. Yang pertama, beragama Islam. Dan yang kedua, laki-laki yang tertentu. Dan yang ketiga, bukan lelaki muhrim dengan calon istri. Dan adapun mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, dan bukan dalam ihram haji atau umroh. Dan pernikahan pun syaratnya dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan dari orang lain. Tidak mempunyai 4 orang istri yang syah dalam suatu waktu.
Perkenalkan, nama saya Isa Baja Indra, NPM 182050203. Syarat calon istri itu yang pertama beragama Islam, perempuan yang tertentu itu bukan perempuan muhrim dengan calon suami, bukan seorang banci, bukan dalam ihram haji atau umroh, tidak dalam iddah, dan bukan istri orang. Kemudian syarat walinya itu beragama Islam, bukan kafir dan murtad, lelaki dan bukannya perempuan, telah pubertas, dan dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan dari orang lain, bukan dalam ihram haji atau umroh, tidak fasik, tidak cacat akal pikiran, gila, terlalu tua dan sebagainya, kemudian merdeka dan tidak dibatasi kebebasannya ketimbang membelanjakan harta. Misalkan kita mau menikah, saksinya tuh minimal ada 2 orang di kiri kanan. Terus Islam, berakal, telah pubertas, laki-laki, memahami isi lafal ijab dan qabul, dapat mendengarkan, melihat dan berbicara, adil, tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak banyak melakukan dosa kecil. Nah, yang kedua yaitu syarat ijab qabul. Yang pertama, nikah ini hendaklah tepat, tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti muta'ah, nikah, kontrak, dan pernikahan, ikatan suami istri, yang sah dalam tempo tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah muta'ah, tidak secara taklid, tidak ada sebutan persyaratan sewaktu ijab dilafalkan. Contoh ijab yaitu wali atau wakil. Wali berkata kepada calon suami, aku nikahkan Anda dengan Diana binti Daniel dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai. Seperti itu pengertian dari pernikahan yang kelompok kami jelaskan. Mohon kurangnya, mohon maaf bila ada salah kata yang kita ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.